Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Warta lisan Minggu 6 September 2020. Pertama, pengkhotbah GKI Wonosobo dilayani oleh calon pendeta Obaja Nathanael Eka Profesi. Bakal Jemaat dilayani oleh Penatua Medaran Sedua, Penatua Lukas Sukimah, dan Bapak Ari Antonius Nasrani. Kedua, peneguhan penatua. Pada bagian Minggu 20 September 2020 pukul 6 pagi akan dilayangkan peneguhan penatua atas diri Saudara Obaja Nathanael Eka Profesi sebagai penatua Jemaat GKI Wonosobo. Peneguhan dilayani oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kusumo. Mohon dukungan doa anggota Jemaat simpatisan. Terima kasih. Yang ketiga, pelayanan sakramen sidi atau pengakuan percaya. Pada bagian Minggu 27 September 2020 pukul 9.30 di GKI Wonosobo akan dilayangkan sakramen sidi atau pengakuan percaya oleh Pendeta Eka Setiawan Tejo Kusumo atas diri Saudara David Olirici, anak dari Bapak Irwan Ronald Simamura, Ibu Yuyun Sulis Yanti, alamat Jalan Pasukan Rogolawi nomor 11A Wonosobo. Mohon dukungan doa anggota Jemaat simpatisan. Yang keempat, pencalonan penatua. Berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat GKI Wonosobo tanggal 20 Agustus 2020 telah ditetapkan kebutuhan penatua baru untuk masa tahun pelayanan 2021 sampai 2023 berjumlah 5 orang penatua baru. Marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini dengan memberikan masukan untuk nama bakal calon penatua melalui pergumulan iman dan doa untuk kemuliaan nama Tuhan. Formulir usulan bakal calon penatua sudah dapat diambil pada hari ini Minggu 6 September 2020 dan dikembalikan paling lambat Minggu 27 September 2020. Kelima, beasiswa diakonia GKI Wonosobo. Majelis Jemaat GKI Wonosobo melalui tim diakonia membuka pendaftaran penerimaan beasiswa tahun pelajaran 2020-2021 kepada anggota jemaat yang membutuhkan bantuan beasiswa dapat mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir dapat diambil di kantor gereja pada hari jam kerja Bapak Rodi atau hari Minggu pada Bapak Yuni Haryanto di Kolkota. Pengembalian formulir beasiswa ditunggu paling lambat Sabtu 12 September 2020. Untuk penerimaan beasiswa tahun 2019-2020 diharuskan daftar ulang dengan mengisi formulir yang dilampiri fotokopi rapor terakhir. Tim diakonia akan menyeleksi nama-nama penerima beasiswa dari formulir yang masuk. Yang keenam, pembelian tanah di Tanjung Anom. Berdasarkan masukan dari Jemaat Tanjung Anom, Majelis Jemaat dalam persidangan Majelis Jemaat tanggal 23 Juli 2020 telah memutuskan untuk membeli tanah seluas 200 meter persegi yang terletak di belakang area gereja Bajen Tanjung Anom. Disepakati dengan harga 55 juta rupiah. Sumber dana pembelian diambil dari dana ngares atau hasil penjualan kayu di kebun ngares, sumbangan dari jemaat, dan penerimaan dari kotak biru tanggal 30 Agustus 2020. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat simpatisan. Tuhan Yesus memberkati. Warta selanjutnya dapat Bapak Ibu baca di warta yang telah tersedia atau melalui e-warta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri untuk berhimpun menghadap Tuhan memasuki ibadah minggu ini dengan menyanyikan PKJ 6 ayat bait pertama, bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta.
nama Tuhan kita Yesus Kristus dan juga merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang sebuah bentuk kasih yang tidak biasa, yaitu melalui teguran. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, mari kita mempersiapkan pikiran kita. Roma 13 ayat 8 dan 12 mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata yang terang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mengakui setiap dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada kami hari ini. Kami beroleh kehidupan yang baru, kami beroleh kesempatan untuk datang kepadamu, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami ini mengakui setiap dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Tuhan, apabila kami seringkali berlaku yang tidak baik kepada orang lain, menyakitkan hati orang lain. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami sebagai gereja, apabila kami juga seringkali lupa untuk menunjukkan kasih dan kepedulian, tidak hanya untuk jemaat tapi juga untuk sesama kami. Ampuni kami sebagai gereja, apabila kami juga seringkali lalai untuk mengingatkan sesama kami, setiap orang, untuk hidup di dalam Engkau dan melakukan apa yang Kau perintahkan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu mengikuti apa yang Kau perintahkan di dalam kehidupan kami, dan tolonglah kami untuk kami boleh hadir bagi sesama kami sebagai sahabat dan saudara. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi setiap kita yang telah dengan rendah hati mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah diberikan
Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 18 dimulai dari ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapat yang kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang berbahagia, bukan hanya kita yang mendengarkan, tapi juga kita yang menghidupi firman tersebut. Haleluya. Yesus memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Untuk kita boleh saling menasihati. Menasihati siapa? Saudara. Kita akan memahami arti dari kata-kata ini. Pertama, saudara. Kata saudara yang digunakan di sini bukan berarti saudara kandung atau saudara-saudara saja. Tapi yang dimaksud oleh Yesus ialah orang-orang yang kita kenal dan memiliki ikatan dengan kita. Bahkan setiap manusia, jadi saudara yang dikatakan oleh Yesus dalam arti yang jamak. Bukan hanya untuk 1 orang saja, tapi kata saudara ini juga bisa muncul pada beberapa orang, lebih dari 1 orang. Lalu kata 4 mata, apa yang diungkapkan oleh Yesus tentang 4 mata bukan berarti hanya berdua saja. Bukan berarti ketika ada seseorang yang berbuat dosa, pertama kali yang harus dilakukan kita menyampaikan teguran atau nasihat itu berdua dalam konteks 4 mata yang sesungguhnya. Tidak. Tapi 4 mata yang dimaksud di sini adalah 2 pihak yang memiliki persoalan yang sama. Atau ketika 1 orang berbuat dosa, lalu ada pihak lain yang mengetahui pihak lain ini belum tentu 1 orang. Tapi bisa jadi beberapa orang yang mereka terikat dalam satu ikatan komunitas. Nah, jadi kata 4 mata di sini bukan hanya 2 orang saja. Lalu apa lagi? Seorang atau 2 orang lagi. Nah, yang dimaksud seorang atau 2 orang lagi ialah orang lain di luar permasalahan ini, di luar permasalahan yang sedang dibahas.
Misal Pak Ori dan Bu Eni. Bu Eni mengingatkan Pak Ori, Pak, Boyo jangan makan nasi padang terus. Kenapa? Kolesterolnya naik. Tapi Pak Ori ini masih bandel aja. Lalu Bu Eni mengajak orang lain untuk menjadi saksi, untuk menyaksikan. Nah, orang lain ini di luar persoalan Bu Eni dan Pak Ori yang tidak mengetahui masalahnya. Lalu misalnya Bu Eni mengajak Erik, ayo temui Bu Eni. Kita kasih tahu Pak Ori, jangan kebanyakan makan kolesterol. Nanti kamu lihat ya, aku udah kasih tahu Pak Ori belum. Nah, di sini Erik berperan sebagai saksi. Erik masih belum mempan, ajak lagi. Siapa? Atau Erni, diajak lagi. Ayo kasih tahu Pak Ori. 2 orang belum mempan, diumumin di depan jemaat. Wah, itu maksud Yesus. Kalau 2 orang belum mempan, udah nanti bandel ini. Maksudnya seperti itu. Nah, lalu kita akan melihat tentang makna sebuah teguran. Makna yang pertama, teguran disampaikan supaya orang yang ditegur ini menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan. Lalu apa? Lalu orang yang ditegur ini bisa berbalik dari kesalahan atau dosa yang dilakukannya. Teguran juga merupakan bentuk perhatian kepada sesama kita. Coba bayangkan, kalau kita nggak pernah ditegur sama orang, nggak pernah diingatkan sama orang, akan jadi apa hidup kita? Siapa orang yang paling sering menegur kita? Yaitu orang yang paling mencintai kita. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita merasa mencintai orang lain, ya ingatlah untuk senantiasa menasehati orang yang kita cintai. Di dalam satu keluarga misalnya, ada suami, ada istri. Siapa yang paling sering mengingatkan suami? Pasti istrinya. Karena apa? Istrinya yang paling mencintai suaminya. Jangan sampai suaminya diingatkan oleh tetangga, bahaya. Nah, orang yang paling mencintai kita paling sering memperhatikan kita. Mulai dari waktu kita masih anak-anak. Siapa orang yang paling sering ngomelin kita? Orang tua, bapak atau ibu. Kenapa? Karena mereka mencintai kita. Nah, ngomelin di sini kan bukan berarti mereka jahat, enggak. Justru karena mereka mencintai kita, supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan hidup kita sendiri. Di sekolah, siapa yang paling sering mengingatkan kita? Guru kita. Bayangkan, semakin berkembangnya zaman, cara mengingatkan juga berubah. Kalau zaman dulu, guru mengingatkan masih gimana caranya Bapak Ibu? Disuruh puspah, ada penggaris melayar, penghapus melayar, terus. Kalau sekarang kekerasan, nggak boleh. Sekarang mengingatkannya harus pelan sekali, harus lembut sekali. Tapi muridnya malah semakin bandel. Benar nggak, Bapak Ibu yang guru-guru merasakan? Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita salah mengartikan teguran dari orang lain. Lalu apa makna teguran? Sesuai yang disampaikan dengan Yesus, teguran adalah kepedulian, bentuk kepedulian kita untuk saling menjaga, untuk menjaga orang lain agar tetap hidup di dalam firman Tuhan. Itulah makna teguran. Dan dari semuanya itu, teguran adalah sebuah bentuk kasih, sebuah bentuk cinta yang kita sampaikan kepada sesama kita. Teguran harus disampaikan dengan cara yang baik. Teguran harus disampaikan dengan cara yang benar. Nah, tapi kenyataannya apa yang justru sering terjadi di dalam kehidupan kita saat ini? Bapak Ibu sudah nonton film ini? Film pendek ada di YouTube.
Bu Tejo, ngerti semua. Kesel nggak kayak Bu Tejo? Kesel ya? Ini orang begini gitu Pak. Makanya dijuluki juara satu netizen ini. Wah. Begitu film ini muncul dengan sangat heboh. Kenapa? Kenapa banyak orang yang penasaran? Kenapa banyak orang yang menonton sebuah film berjudul ini? Karena banyak orang yang menyadari sifat-sifat atau peristiwa seperti yang dialami Bu Tejo beserta kawan-kawannya itu terjadi di sekeliling kita, atau bahkan kita melakukan hal yang sama seperti Bu Tejo. Benar nggak Bapak Ibu? Bu Tejo ini ada di sekeliling kita. Benar nggak? Kalau misalnya ada satu orang yang salah atau satu orang punya satu kasus, kita biasanya nggak langsung menegur dia, tapi diumumkan dulu ke yang lain. Mulai dari orang di sekeliling kita, tetangga paling sering, lagi beli sayur, lagi ketemu di pasar, Bu, kamu nggak sih? Ibu itu loh. Bermula dari kata, tahu nggak? Ya. Ini seringkali kita alami, benar nggak? Baik diri kita maupun kita mendengar dari orang lain menceritakan, ya kan? Bu, tahu nggak? Pak Ori itu loh. Apa hubungannya? Padahal kita dengan orang yang kita omongin gak ada hubungannya. Kok kita ngomongin? Kita tahu orang tersebut berbuat yang tidak baik, kok gak kita kasih tahu, tapi diumumkan dulu. Nah ini cara yang terbalik. Apalagi meskipun yang dikatakan Bu Tejo benar, tapi tidak tepat. Bu Tejo mengatakan kepada orang-orang dulu menceritakan, Ibu tahu nggak? Nah, ini kan seringkali kita temui. Bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak bahkan kalau gosip ini lebih jago, benar nggak? Kadang juga bapak-bapak ini kalau gosip lebih jago. Mulai dari urusan dapur sampai urusan negara ada semua nih. Coba bapak ibu cek, yang ibu-ibu cek WA bapak-bapaknya. Wah, coba dicek WA bapak-bapaknya. Atau kalau misalnya bapak-bapak lagi nongkrong-nongkrong di luar, wah, ini apa aja bisa diomongin. Jadi bukan cuma bapak-bapak, bukan cuma ibu-ibu, tapi bapak-bapak juga kita semua seringkali melakukan hal yang sama. Melakukan cara yang tidak baik untuk menyatakan kesalahan seseorang. Kesalahan seseorang tidak kita kasih tahu kepada orang yang bersalah, tapi kepada orang lain dulu. Kalau bisa satu RT tahu dulu rasanya gimana, bangga. Wah, kita paling tahu cerita. Padahal biasanya ya, kalau cerita kita bilang ke orang, Bu, tahu nggak? Tapi ini cuma kita aja ya, cuma saya sama ibu aja ya. Oh, ini saya juga dengar sih dari orang. Nah, biasanya begitu kan? Orang yang diceritain ngomong gitu juga sama ibu sebelahnya. Bu, aku dapat cerita dari ibu ini. Tapi kita aja ya. Cuma saya sama ibu aja ya. Kita aja lama-lama jadi satu RT. Bayangin coba. Kita satu RT ngerti. Inilah hal yang tidak baik. Kurang-kurangin hal yang seperti itu. Yang kita ceritakan adalah kebaikan. Yang kita ceritakan adalah cinta kasih untuk orang lain. Terus gimana caranya? Gimana caranya supaya kita bisa benar-benar mewujudkan apa yang Tuhan firmankan di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 20 ini? Yang pertama, wujudkanlah kasih dengan cara yang baik. Bukan dengan kita omongin dulu sama orang lain, bukan dengan cara kita gosipin dulu dengan orang lain, tapi kita wujudkan langsung. Misal di sebuah kelompok pertemanan ada teman yang melakukan hal yang tidak baik, kelompok ini ingatkanlah teman ini. Di dalam suatu komunitas, di dalam
Ingat, 4 mata itu bukan berarti hanya 2 orang saja, enggak. Tapi satu komunitas mengingatkan 1 orang pun bisa. 1 orang mengingatkan 1 komunitas bisa. Tapi sampaikanlah dengan cara yang baik untuk apa? Untuk kemajuan, untuk menunjukkan kasih. Seperti quotes yang ada di sini. Berbahagialah kalau masih ada yang mau menegur. Itu artinya masih ada yang peduli sama kamu. Masih ada yang peduli sama kita. Jangan marah. Tapi ingat, oh iya, puji Tuhan masih ada yang peduli sama saya. Lalu apa lagi? Jadilah sahabat dan saudara yang baik untuk sesama kita. Kita di sini sebagai gereja, kita merupakan suatu persekutuan, persaudaraan di dalam Kristus, sahabat yang saling mengasihi. Wujudkanlah kasih itu di dalam persekutuan kita. Kita satu komunitas gereja. Kalau ada orang yang berbuat salah, jangan diomongin kanan kiri, kita omongin langsung. Jangan mempermalukan orang yang berbuat salah tersebut. Ketika orang berbuat salah dipermalukan, kesalahannya tidak akan selesai, tapi justru akan semakin buruk. Kita juga ikut menjadi buruk. Kita tidak memperbaiki orang lain. Lalu apa lagi? Jadilah saudara dan sahabat yang peduli. Wujudkan kepedulian kita. Jalinlah komunikasi dengan sesama jemaat. Kita sebagai gereja juga jalinlah komunikasi dengan masyarakat. Kita sebagai gereja juga bisa berperan di dalam masyarakat. Kita wujudkan perbuatan-perbuatan yang baik. Nyatakanlah kasih. Nyatakanlah kebenaran melalui gereja. Nyatakanlah keadilan melalui gereja. Kita juga bisa berperan. Karena kita juga adalah bagian dari masyarakat. Kita juga adalah bagian dari NKRI. Coba bayangkan kalau kita bisa menularkan kasih di seluruh masyarakat Indonesia. Indonesia akan jadi bangsa yang penuh dengan cinta. Nah, sekarang sudah belum kita mewujudkan kasih? Sudah belum kita menjadi sahabat dan saudara untuk sesama kita? Ini menjadi perenungan untuk kita semua. Melalui tontonan yang tadi menjadi contoh, mari kita sama-sama merenungkan. Apakah kita seperti itu? Apakah kita sudah mewujudkan kasih melalui teguran, melalui nasihat kepada orang lain? Sudahkah kita merendahkan hati kita ketika kita mendapat teguran dari orang lain? Karena sesungguhnya hidup adalah proses belajar yang tidak pernah selesai. Proses belajar itu selesai ketika kita sudah tidak memiliki nafas kehidupan lagi. Mari sama-sama kita terus belajar, kita terus merenungkan firman Tuhan. Kita terus memohon pertolongan dari Roh Kudus. Tuhan menolong kita. Amin. Sebagai ujian dari Engkau
Kita mengingat kembali pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah baik dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga, mati keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia datang untuk menghakimi orang di dunia. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan kepada kami. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mewujudkan kasih bagi sesama kami, bagi setiap orang yang kami temui. Tolonglah kami agar kami dapat menjadi saudara sekaligus sahabat yang memberikan nasihat, teguran kepada orang lain dengan cara yang baik. Berikanlah kami kerendahan hati ya Tuhan, untuk kami boleh menerima setiap teguran dari orang-orang yang ada di sekeliling kami. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, yang saat ini masih berjuang untuk melawan pandemi. Tuhan, kiranya Kau memberkati para tenaga medis, kiranya Kau memberikan mereka penghiburan kekuatan di dalam pelayanannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga keamanan, untuk TNI, Polri, begitu juga dengan setiap orang yang ingin membantu menjaga keamanan bangsa ini. Kiranya Kau memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka sukacita di dalam pelayanannya. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja ini. Kami berdoa untuk GKI Wonosobo. Biarlah gereja ini bisa menjadi gereja yang penuh dengan cinta kasih, gereja yang dapat menjalin komunikasi dengan siapapun. Tolonglah kami Tuhan, agar kami mampu menjadi gereja yang menunjukkan nyatakan kasih, tidak hanya di dalam, tapi juga untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang melayani di gereja-Mu ini. Kiranya Kau memberikan mereka semua kejujuran, ketulusan, dan kerendahan hati di dalam pelayanannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap budget Winosari, Senen, Bintik Sari, dan Tanjung Anom. Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati mereka agar mereka juga dapat menjadi jemaat-Mu yang menyatakan kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pencalonan penatua baru untuk masa pelayanan yang baru. Kiranya Engkau juga memberikan kami hikmat agar kami dapat memberikan rekomendasi nama seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, bukan karena kehendak kami, bukan hanya keinginan pribadi kami. Biarlah setiap orang yang kami tuliskan namanya untuk kami calonkan menjadi penatua pada masa pelayanan yang baru bisa menjadi berkat, bisa mewujudkan kasih di gereja-Mu ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini tengah mencari pekerjaan, untuk setiap orang yang saat ini tengah merindukan pasangan hidup, untuk setiap pasangan yang saat ini tengah merindukan keturunan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini tengah merindukan kehangatan dan cinta kasih. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh mendengar mereka dan mewujudkan apa yang mereka pertemukan. Ya Tuhan, masih banyak hal yang tidak dapat kami ungkapkan, tapi kami percaya Tuhan Engkau mengetahui isi hati kami dan Engkau mengetahui kehidupan kami. Kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik untuk kami, ajar kami untuk terus taat dan setia di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mas persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 9 yang berbunyi demikian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Jemaat yang terkasih, kami undang diri di dalam Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepada Engkau. Teguran kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan apa yang Kau ajarkan kepada kami, baik dalam keluarga, bergereja, juga bermasyarakat. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang datang pada hari ini, kiranya Engkau berkati dalam usahanya, dan pada pagi ini juga kami telah mempersembahkan sebagian dari persembahan yang Engkau berikan kepada kami. Berilah hikmat dan majelis untuk menolaknya, hanya kemuliaan Engkau saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari semua ini kami alasan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kegenapan